Cape Verde, negara kecil di Samudra Atlantik yang sebagian besar orang akan susah menemukannya di peta. Negara yang bahkan jumlah penduduknya tak sampai sejuta. Piala Dunia 2026 adalah Piala Dunia pertama mereka. Tapi sebagai debutan, Cape Verde bikin semua orang terpesona. Menahan imbang Spanyol, lalu menahan imbang Uruguay, dua negara yang pernah juara dunia. Bagi banyak orang, ini keajaiban. Memang begitulah, Piala Dunia selalu melahirkan keajaiban. Yang lebih mencengangkan, timnas Cape Verde ini ternyata tidak dibentuk dari liga profesional yang hebat. Jadi, apa sebenarnya rahasia kehebatan Cape Verde di Piala Dunia kali ini? Kita akan mulai dengan bagaimana mereka menahan imbang Spanyol dan Uruguay. Timnas berjuluk The Blue Shark ini mengawali Piala Dunia dengan menghadapi juara Eropa 2024. Pasukan Luis de la Fuente rutin menggempur pertahanan Cape Verde. Jika melihat chart ini, nyaris seluruh menit dikuasai oleh Spanyol. Total 27 tembakan mereka lepaskan ke gawang Cape Verde. Namun anak asuh Bubista sangat tangguh. Gol tidak bersarang barang sebiji ke gawang Josimar Jose Evora Diaz. Sang kiper seperti kerasukan Nelson Dida di Piala Dunia 2006. Begitu tangguh, begitu sulit, begitu menyebalkan bagi Spanyol. Menurut FOTMOB, Fazinya mengemas 7 penyelamatan. Usai melawan Spanyol, Cape Verde menghadapi Uruguay. Coba kalian bayangkan, setelah susah payah menahan imbang juara 2010, mereka harus menghadapi negara yang sudah 2 kali juara dunia, plus Marcelo Bielsa, pelatih yang disebut-sebut maha guru bagi para pelatih top. Ini seperti keluar kandang macan masuk ke sarang ular. Namun hidup di lepas pantai barat Afrika menempa orang-orang Cape Verde menjadi pribadi yang tangguh. Dan itulah yang mereka wujudkan kala meladeni Uruguay. Seperti laga sebelumnya, The Blue Sharks membiarkan musuh menguasai bola. Akan tetapi kali ini Bubista tak ingin tunduk. Justru di hadapan La Celeste yang main menyerang, Cape Verde terpacu untuk ikut menyerang. Lo jual, ane beli, kata Bubista. Alhasil mereka bisa melepas setidaknya 12 tembakan ke gawang Fernando Muslera, jumlah yang lebih banyak dari laga sebelumnya. Karena sama-sama menyerang, saling berbalas gol pun terjadi. Menariknya Cape Verde yang nyetak gol duluan. Sekitar menit 20 mereka mendapat kesempatan tendangan bebas. Dari jarak 32 meter, Kevin Piñas akan meminjam kaki Juninho Pernambucano saat mengeksekusinya. Sepakannya menerobos pagar betis Uruguay dan membuat Muslera cuma tersungkur ke tanah. Uruguay sempat menyamakan kedudukan, lalu berbalik unggul beberapa saat jelang turun minum. Nah, di situasi tertinggal, Cape Verde makin berani untuk menekan. Hasilnya, pada menit ke-61 mereka menyamakan kedudukan dan memaksa laga berakhir imbang. Ini bukan sekedar hasil seri, ada faktor penting di baliknya. Salah satu kuncinya adalah pertahanan yang solid. Bubista menggunakan skema 5-4-1 atau dalam papan taktik menurut FOTMOB, bentuknya 4-1-4-1. Dari skema ini ia susun pertahanan yang sulit ditembus. Di laga melawan Spanyol misalnya, demi membendung agresivitas para penyerang La Furia Roja, 9 pemain ditumpuk di sepertiga akhir pertahanan sendiri. Bentuk pertahanan mereka kompak dan disiplin. Selain itu, Cape Verde berhasil mengisolasi beberapa pemain Spanyol. Striker Mikel Oyarzabal bahkan tidak menyentuh bola dalam 30 menit pertama. Dan ini belum pernah terjadi dalam pertandingan Piala Dunia sejak 1966. Lamine Yamal yang masuk di babak kedua juga dikawal ketat. Cape Verde terus memaksa Spanyol menyerang dari sisi sayap, memaksa Spanyol mengirim umpan lambung dan itu sangat sulit. Tapi apakah Cape Verde cuma bisa bertahan? Kenyataannya tidak. Taktik Bubista di Piala Dunia cukup pragmatis. Ia akan menyesuaikan lawan dulu baru menentukan strategi yang akan dipakai. Lawan Spanyol mereka bermain bertahan karena sulit buat menyerang. Tapi di laga melawan Uruguay, Bubista membaca ada celah yang bisa dimanfaatkan. Maka mereka pun berani menyerang. Celah apa itu? Yang paling kentara adalah Uruguay di tangan Bielsa memainkan sepak bola dengan garis pertahanan tinggi. Celakanya transisi menyerang mereka lambat.
pivot macam Ugarte serta duet bek tengah Matias Oliveira dan Sebastian Cagares tidak bekerja optimal. Muslera pun harus ikut dalam sirkulasi bola ketika build up. Nah, situasi itu ternyata melahirkan miskoordinasi. Pemain belakang La Celeste melakukan kesalahan. Disitulah Helio Varela memanfaatkan kesempatan untuk mencetak gol kedua. Penampilan apik Cape Verde juga didukung oleh pemainnya yang sedang in, seperti Fozinha, Roberto Lopes, Kevin Pina, dan Helio Varela. Itu tadi dari segi taktikal dan permainan di atas lapangan. Dari segi iklim sepak bola, tim nasional Cape Verde seperti yang Mimin bilang tadi, tidak dibentuk dari liga profesional. Sekalipun begitu, mereka punya kompetisi lokal yang sifatnya amatir atau semi-profesional. Namanya Campeonato Nacional de Cabo Verde. Kompetisi ini biasanya cuma dijadikan batu loncatan bagi pemain lokal karena biasanya setelah dari sini, para pemain itu akan merantau ke luar negeri, salah satunya ke Portugal. Sebagai bekas koloni kerajaan Portugis, Cape Verde menjalin hubungan diplomatik dengan Portugal. Ini dimanfaatkan untuk mengekspor pemain ke Liga Portugal. Beberapa klub Portugal juga punya tim satelit di Cape Verde, salah satunya Sporting Praia yang terafiliasi dengan Sporting CP di Liga Portugal. Jadi, para calon pemain di Cape Verde akan mengawali karir di klub lokal atau akademi sepak bola lokal sebelum pergi ke luar negeri, termasuk Portugal. Ambil contoh Kevin Pina dan Fozinha, dua pemain yang lahir di Cape Verde. Pina mengawali karir di Cadense lalu masuk ke klub Portugal, Oliveirense. Karirnya terus melejit hingga sekarang membela klub Rusia Krasnodar. Sementara Fozinha mengawali karir dari akademi lokal Batuque, namun Fozinha tidak langsung ke Portugal. Ia berkarir dulu di Angola, lalu klub Moldova Zimbru Chisinau. Baru pada 2016 direkrut klub Portugal Gil Vicente. Pernah satu tim dengan Witan Sulaiman di AS Trensin, kini Fozinha membela klub Portugal Chaves. Selain dari situ, kekuatan Cape Verde juga dibangun lewat diaspora. Setidaknya 14 pemain yang dibawa ke Piala Dunia lahir di luar negeri. Cape Verde memang negara dengan jumlah diaspora yang sangat banyak. Sekitar 500.000 warganya tinggal di luar negeri. Jumlah ini hampir menyamai jumlah populasi di sana. Menurut Worldometer, populasi Cape Verde menyentuh 529.000 jiwa. Uniknya, jumlah diaspora itu ternyata lebih banyak dari populasi salah satu pulau mereka sendiri. Santiago, pulau terpadat di Cape Verde, populasinya cuma sekitar 269.000 jiwa saja. Gila bukan? Karena diaspora, kualitas para pemain Cape Verde mumpuni lantaran ditempa oleh iklim sepak bola yang lebih baik. Namun bicara kualitas Cape Verde di Piala Dunia kali ini tak hanya sekedar taktik dan skuad yang penuh diaspora. Ada satu hal yang sangat berpengaruh bagi kualitas timnas Cape Verde, tapi sering disepelekan, ialah faktor ekonomi negara. Cape Verde memang negara kecil, tapi jangan dikira mereka negara yang miskin, Papa. Justru ketika ekonomi Indonesia lesu, negara Afrika ini ekonominya sedang meroket. Menurut African Development Bank Group, pertumbuhan PDB mereka melesat pada 2024 sebesar 7,3%. Mereka juga berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2% pada 2025 dan 4,7% hingga 6% untuk tahun 2026. Cape Verde juga sukses menurunkan inflasi. Dikutip dari Trading Economics, angka inflasi di sana turun menjadi hanya 0,6% pada awal tahun 2026. Ini menjadi inflasi terendah dalam 2 tahun terakhir. Angka inflasinya sempat naik lagi memang, tapi naiknya sedikit cuma 0,7% pada Maret 2026. Dengan ini biaya hidup di sana relatif stabil. Pertanyaannya, kenapa ekonomi Cape Verde bisa tumbuh? Alasannya karena dalam kebijakan fiskal mereka tak mengendalikan lip service Menteri Keuangan, tapi dengan strategi yang jitu dan berdampak. Contohnya dengan mengurangi utang negara. Rasio utang mereka diproyeksikan turun drastis dari 144% pada 2021 menjadi sekitar 97% pada 2026. Sektor pariwisata yang berkembang pesat juga membantu pertumbuhan ekonomi mereka. Cape Verde juga memanfaatkan letak geografis sebagai jalur pelayaran dan penerbangan. Situasi politik yang stabil dan jarang didemo juga membuat investor asing tak segan menanamkan modal di sana. Cape Verde juga memaksimalkan sebagian besar wilayahnya yang berupa perairan untuk industri perikanan,
budidaya dan pengolahan makanan laut. Tak berhenti sampai di sana, Cape Verde juga mulai berinvestasi pada pengembangan energi terbarukan seperti angin dan surya karena sadar bahan bakar fosil sangat terbatas. Dari sini mereka bisa menekan biaya operasional, jadi tidak ada tuh istilahnya listrik padam karena kehabisan batu bara. Usai lolos ke Piala Dunia, ekonomi mereka diprediksi akan semakin melejit. Banyak orang mulai mencari tahu soal negara ini dan itu tentu saja akan membuat industri pariwisata, sektor yang menjadi andalan negara ini, meledak. Loh Min, emang kondisi ekonomi sebuah negara seberpengaruh itu pada kualitas tim nasional? Jelas, Joachim Kleemen juga bilang begitu kok. Menurutnya, ekonomi sangat mempengaruhi kualitas serta prestasi timnas sepak bola sebuah negara. Stefan Zivsmansky dan Simon Cooper, dua penulis buku Soccernomics, juga bilang bahwa PDB jadi salah satu kunci kesuksesan suatu tim nasional. Studi yang dilakukan 3 ekonom, Robert Hoffman, Lee Chu-ging, dan Bala Ramasamy, juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mendongkrak prestasi sepak bola secara signifikan. Dari Cape Verde, kita pun belajar bahwa untuk menghasilkan timnas yang tangguh, program saja tidak cukup. Ekonomi negaranya harus tumbuh. Lah, Indonesia, ekonominya saja kembang kempis, gimana mau menghasilkan tim nasional yang baik?